Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Rahman dan Rahim, masih memberikan kesempatan kepada kita di penghujung dari bulan Sya'ban ini. Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang begitu banyak dan kita rasakan sampai detik ini. Di sisa umur kita ini, amal soleh masih kita lakukan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan keadaan kita hari ini adalah keadaan yang nanti di saat kita dalam keadaan syakaratul maut, sebagaimana nasihat khatib untuk diri khatib dan juga para jamaah sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita wafat, janganlah kita mati kecuali wafat kita, mati kita dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam terhatur kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup dari sekian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah tadi ada satu ayat, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nasihat. Wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Al-Quran yang termuat di dalamnya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, goal akhirnya itu takwa, Pak. Mengajak agar supaya menjadi pribadi-pribadi yang meningkat imannya. Tingkatan tinggi dari iman seseorang adalah dia menjadi al-muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu betul tentang kelemahan hambanya, tahu betul kekurangan hambanya. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beraktivitas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin, tidaklah diciptakan manusia kecuali diciptakan jin dan manusia untuk illa liya'budun. Kita disuruh untuk ibadah. Sumpah kita yang kita ucapkan di dalam sholat pun menguatkan hal ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya aku sholat, sesungguhnya aku ibadat, sesungguhnya aku hidup, sesungguhnya aku mati lillahi rabbil alamin, untukmu ya Allah. Nah saudaraku sekalian, sidang sholat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperjalanan hidup kita di 12 bulan 1 tahun yang kita hidup di dalamnya, 11 bulan perintah-perintah tersebut karena kita sebagai seorang hamba, sebagai identitas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jalankan itu, Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selama 12 bulan kita lakukan. Di 11 bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di 11 bulan itu kita melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, dosa yang kita lakukan. Mungkin boleh jadi di 11 bulan itu ada dosa yang kita lakukan, di mana dosa tersebut tidak mempan dengan ucapan istighfar kita, tidak mempan dengan sedekah kita, tidak mempan dengan berbagai macam amalia soleh yang kita lakukan. Allah tahu
betul kebutuhan hambanya. Allah datangkan bulan suci Ramadan untuk meluluhlantakkan dosa yang mungkin telah mengakar, mengkristal, sulit untuk dihancurkan. Allah datangkan bulan suci Ramadan. Jadi Allah sayang sama kita, Pak. Cuman sayang kalau sampai tidak dimanfaatkan momen ini, Pak. Allah datangkan bulan suci Ramadan, salah satunya upaya untuk meluluhlantakkan dosa yang sudah mengkristal di 11 bulan itu. Karena memang di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepada kita. Sebesar apapun seberat dosa yang kita lakukan, Allah datangkan bulan suci Ramadan yang dikatakan Syahrul Maghfirah, bulan rahmat, bulan ampunan. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti ngampuni, Pak. Maka ketika turun ayat Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah persiapkan media-medianya, Allah persiapkan alat-alatnya agar supaya si hamba ini tertazkiyah, bersih. Allahun Nur, Allah itu adalah cahaya. Cahaya yang bersinar ini hanya akan respon apabila di bumi ini ada orang-orang yang mencahayakan dirinya. Salah satu untuk upaya kita mencahayakan diri kita, mentazkiyah, membersihkan jiwa kita, Allah datangkan perintah-perintahnya. Ada sholat, Allah datangkan perintah-perintahnya. Ada puasa. Goal akhir dari puasa adalah la'allakum, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Imam Ali karramallahu wajhah ketika ditanya takwa itu apa sih? Nih, takwa apa? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Tanamkan terus rasa takut sama Allah. Kalau sudah tertanam rasa takut yang kuat kepada Allah, terindikasi itu orang bertakwa. Insya Allah termasuk di dalamnya kita. Al-khawfu minal jalil. Kemudian dia lanjutkan, juga termasuk sempurna takwa seseorang adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan apa-apa yang tertanzil, yang telah turun di Al-Quran. Al-Quran firman Allah yang Allah turunkan, amalkan itu. Maka Allah datangkan bulan suci Ramadan untuk kembali mendekatkan kita sebagai hamba dengan Al-Quranul Karim. Wal qanaah bil qalil, itu takwa juga. Apa itu qanaah? Nerima walaupun sedikit. Dibiasain ketika kita mendapatkan nikmat sedikit, sedang, besar, asyukur ala ni'matillah. Membiasakan diri terus bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih. Jangan kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Qanaah, nerima walaupun sedikit. Ketika kita berbicara menerima walaupun sedikit, akan muncul rasa apa yang disebut dengan al-husnu az-zannu ilallah. Orang-orang yang nerima terhadap ketetapan yang Allah berikan, itu orang baik sangka terus sama Allah. Orang-orang yang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kemenangan, dia akan mendapatkan pertolongan Allah berikan kepadanya. Kagak boleh kita bersangka sama Allah. Orang yang baik sangka kepada Allah, nah itulah yang dikatakan al-qanaah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, padahal apa yang kamu benci itu lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengetahui perkara sesudah ketika keadaan kita hari ini. Maka di sini kita tanamkan iman kita kepada Allah, ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang qanaah, terserah mau diapain sama Allah, kita serahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudaraku sekalian, sidang sholat Jum'ah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang disampaikan oleh ulama apa katanya?
dalam konteks kita baik sangka sama Allah. Indama tazunnu anna ba'da saqas sa'adatan, satu. Wa ba'dal bukai ibtisaman, dua. Wa ba'dal usri yusra, tiga. Di saat kamu memberikan sangkaan-sangkaan kepada Allah, kamu pasrahkan sangkaan-sangkaan tersebut dengan tidak disertai prasangka kepadanya. Apa itu? Anna ba'da saqas sa'adatan. Dia yakin setelah kesedihan ada kebahagiaan. Yang ngasih sedih Allah, yang ngasih bahagia Allah, pasrah dia kepadanya. Wa ba'dal bukai ibtisaman. Setelah tangisan pasti ada senyuman. Yang ngasih tangisan Allah, yang ngasih senyuman juga Allah. Pasrah. Wa ba'dal usri yusra. Setelah sulit ada gampang. Yang ngasih sulit Allah, yang ngasih kemudahan Allah. Qad qama ibadatan azimatan. Apabila itu kau tanamkan, berarti posisi Anda sedang menjalankan ibadah yang azimatan, ibadah yang sangat agung. Ibadah itu adalah husnuzon billah, baik sangka Allah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, selama kita melakukan qanaah, baik sangka terus sama Allah, terserah mau diapain oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan mengkomplain Allah. Tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali keberadaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari yang sangat panjang sekali. Maksudnya apa? Yaumul akhir, hari kiamat, hari hisab. Untuk itu mari kita persiapkan apa yang telah Allah perintahkan, dokumentasikan dalam Al-Quran, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan, Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat.